karena enggak ini cuman apa ya namanya pemikiran liarku gitu kan. Namanya kan katanya kan. Karena kalau kita kembali ke tadi kayak ada negeri Iram, ada Atlantis, itu kan kota-kota yang maju. Jangan-jangan kemungkinan Tuhan menghancurkan mereka ya karena mereka itu kurang spiritualnya atau mengenal pencipta itu. Sebenarnya ya situ intinya, bukan teknologinya. Makanya iringi iptek dengan imtak, ada istilah seperti itu. Ini nggak ada salahnya dengan teknologi. Iptek dengan imtak. Iringi iptek, kamu pengetahuan ilmu teknologi itu dengan iman dan takwa atau imtak gitu. Emang nggak ada salahnya kan. Kalau kata orang tua bilang kita ini butuh teknologi di zaman sekarang ini, dan itu kan untuk memudahkan kita. Yang pasti teknologi kan untuk memudahkan. Tapi alangkah baiknya dibarengi kalau itu diiringi imtak tadi, itu kita jadikan suatu kendaraan kita untuk mencapai Tuhan. Kayak Sepertinya ya YouTube untuk berdakwah kan. Itu satu. Terus kayak zaman sekarang kan kalau ada kendaraan masjid jauh ya kita tempuh pakai kendaraan. Misalnya mau haji pakai pesawat. Kalau dulu kan pakai kapal lebih gitu. mudah kayak gitu. Dan teknologi dulu mau haji Nggak ada salahnya dari bisa ngilang. Kalau sekarang pakai pesawat, ya kan? Iya, Kan itu. dulu ada siapa ya? Itu orang-orang yang memiliki aroma, memiliki ilmu yang lebih diturunkan sama Allah. Mau sholat langsung ke Mekah, swing itu teknologi apa itu? Itu teknologinya Gusti Allah. teknologinya Gusti Allah itu. Iya. itu punya Tuhan itu nggak bisa disaingin lagi, luar biasa. Nomor wahid Ilmunya Tuhan ibarat 7 lautan dijadikan cinta nggak bakalan habis. semua properti Malah habis nih, malah habis. itu terus ditambahkan lagi dengan 7 samudera lautan yang serupa, itu nggak akan habis untuk menuliskan ilmunya Tuhan, kayanya. Dan kita kalau lama-lama bahas kayak gini gila loh gitu. Ya kita kan memang orang-orang gila. Iya. Kayak tadi loh, santet itu mungkin kemungkinan dulu untuk ngirim paket kayak makanan atau barang-barang. Nyampainya ke rumah. Nyampainya Kalau sekarang nyampainya ke perut, ke badan. Ada paku, silet, aduh. Itu kan nggak masuk akal banget. Kok bisa barang seperti itu tanpa kita makan? Kita mau makan paku ngapain gitu? Seperti sampai tadi bilang teknologi bisa menyesatkan, itu kan berarti tergantung manusianya. Sama halnya kayak kita bilang, kembali ke tadi kata-kata Agung, pisau itu hanya alat, mau dipakai buat motong cabai atau bunuh orang itu kembali ke pemegangnya itu. Jadi pisau dan teknologi itu hanya sekedar alat, kembali ke manusianya lagi untuk menggunakan itu untuk apa, untuk hal yang positif atau yang banyak mudaratnya. Jadi kita jadi manusia itu fleksibel aja mas. Harus tahu mana, ya kita pasti tahu mana yang bagus, mana yang dilarang, mana yang tidak. Harus diiringi imtak. Ya memang agama memang seperti itu, untuk membatas, mengimbangi. Kayak kita tersesat, kita harus punya kompas atau map sekarang. Ya seperti itulah agama. Mau ngapain sih kita? Mau ngapain lagi kita? Ya ujung-ujungnya spiritual. Tuhan pencipta. Mau apa lagi? Mentok-mentoknya udah spiritual.
Tuhan nanti, mengenal pencipta. Ya intinya kita menggunakan teknologi bijak, jangan seperti leluhur kita sampai Tuhan itu murka sehingga melenyapkan mereka. Dan itu juga berbahaya loh Mas. Iya. Itu kalau menurut saya, kalau menurutku ya, mereka dilenyapkan itu alhamdulillah. Ini pemikiran gila saya loh. Kalau saya jadi mereka, alhamdulillah, karena mereka nggak keterusan berbuat dosa. Nah, seperti kita zaman sekarang ini, ya aku nggak mengharapkan kita dilenyapkan loh ya. Kita diberi keenakan seperti ini nih, diberi teknologi yang tercipta ya enak lah zaman sekarang ini. Ini tanggung jawabnya itu besar sama yang Maha Kuasa itu besar. Jadi memang teknologi itu bisa membuat orang terlena. Kayak dari gadget sekalipun ya, kita main game kita kadang lupa waktu, kita lupa tidur lah untuk dari kita sendiri kadang kita lupa kan, kita lupa makan, lupa tidur, saking asiknya kan mabar. Apalagi untuk hal spiritual gitu mungkin bahkan lupa makan aja kita aslinya dosa loh. Kalau kita bisa sakit kan menyakiti diri sendiri, Dolim kepada diri sendiri. Lupa tidur. Kita misalkan besok kuliah main game, begadang. Jadi jangankan hal yang lain, untuk diri sendiri aja kita lupa gitu ya. Nah itu Lagi mungkin. Tuhan. Yang jadinya tadi kita waktu untuk tidur, besoknya kuliah, kita malah tidurnya di kampus. Itu kan dolim termasuknya kan. Iya Mas. Dolim diri kita sendiri, Iya. dolim ke teman-teman kita, Tidur tidak dolim ke dosen. di tempatnya. Kita kan waktunya belajar kan. Iya. Dan itu menyakiti kita juga. Dan itu nggak bisa ditebus loh. Kita cuma menebus tidur kita. Tapi untuk asupan yang ketika kita memang tidur full 6 jam itu kita nggak bisa nebus. Bukan berarti ketika kita begadang sampai subuh terus kita tidur 6 jam nggak sesuai porsi. Terus begadang itu kan capek lelah gitu kan. Iya, pasti lesu. Kayak energi kita itu kesedot oleh matahari gitu loh. Jangan pampir. Tapi kan kita juga harus tahu apa ya, tahu sama diri kita. Jadi kita kalau ngerokok gini kan ada yang bilang rokok itu nggak boleh merusak kesehatan. Kan? Ya itu tergantung kita masing-masing. Kalau kita sakit ya kita nggak ngerokok. Gini kan aku kan Karena itu harus mengimbangi juga kan. Mas. dari diri kita itu kayak punya apa sih, monitor gitu loh, deteksi. Karena aku sering merasakan ketika aku akan sakit, aku ngerokok itu nggak enak itu, rasanya itu hilang Pak. Aku langsung berhenti. Wah ini kemungkinan aku mau sakit, aku udah berhenti. Jadi tubuh kita itu kayak menyentil gitu loh. Wis tau wis bareng meriang. Udah dulu ngerokoknya gitu. Harus tahu kekuatan kita masing-masing lah. Jangan dipaksain. Kalau dipaksain juga nggak baik. Ya segala hal yang berlebihan itu kan nggak baik. Iya. Termasuk bucin ya kan, kurang-kurang. Bucin itu orang-orang. Nah aku mah jomblo bebas, nggak ada yang tak bucinin ya. Aku bucin ke Tuhan aja lah. Aduh. Nah siapa lagi, aku nggak punya perempuan ya, nggak punya wanita. Nah kalian berdua kan nggak punya pacar, kamu punya pacar online. Lah aku siapa, nggak ada. Cuma nunggu notifikasi dari itu apa Operator kartu perdana ya kan. Kartu perdana.
sama orang-orang iseng apa minjem uang gitu kan, meminjamkan uang, terus penipuan apa lah itu, Mau meminta pulsa. meminta pulsa. Ada yang ngaku-ngaku katanya saudara lah apa, Ya, paling ya saudara. bukan Saudara Ya mungkin saudara semanusia. semanusia. Boleh lah. Pinjaman tanpa bunga. Aku sering dapat SMS itu ya. Ketika aku balas nggak terkirim, Nomornya dapat dari mana Mas ya orang-orang itu? nggak tahu Mas? itu, mungkin aku di broadcast. Pernah tak balas, aku ngopi paste ke internet kan intinya. Intinya itu kalau itu kan riba kan, tak copy paste kan, tak kirim ke dia. Intinya meminjamkan orang itu dengan bunga itu nggak boleh gitu. Tak kirim, wah gagal ternyata.